Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati, dari Gelagat KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 yang merupakan Indonesia Maju. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyaksikan sailing pass parade kapal perang TNI Angkatan Laut langsung dari KRI Rajiman Weddiodiningrat 992. Parade ini pemirsa atau sailing pass ini melibatkan ada TNI Angkatan Laut, pasukan khusus laut, dan 51 unsur kapal perang, termasuk kapal perang terbesar se-Asia Tenggara, yakni KRI Brawijaya 320. Parade ini juga pemirsa melibatkan kapal dari kedinasan lain seperti dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan juga Perhimpunan Kapal Nelayan. Dan sebelumnya tadi Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan tanda kehormatan atau penghargaan kepada sejumlah prajurit TNI dan juga satuan dari TNI. Di antaranya tadi diberikan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha untuk 18 prajurit TNI dalam kegiatan Presidential Inspection langsung dari atas KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 di Teluk, Jakarta. Penyematan tanda kehormatan dan juga sailing pass parade alutsista TNI Angkatan Laut ini pemirsa merupakan salah satu rangkaian dari HUT ke-80 TNI yang akan dirayakan atau acara puncaknya pada tanggal 5 Oktober 2025 mendatang. Acara ini pemirsa berlangsung dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, di mana Presiden Prabowo Subianto nampak mengenakan kacamata hitam, topi biru, dan juga kemeja safari berwarna krem. Setelah tadi Presiden masuk ke kapal markas KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992, Presiden Prabowo Subianto juga ikut berlayar ke Teluk, Jakarta. Dan berdasarkan keterangan tertulis dari pihak TNI Angkatan Laut, bahwa pasukan khusus laut atau Pasusla serta 51 unsur kapal perang yang melakukan parade ini pemirsa, ini terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, kemudian ada 4 kapal bantu dan 2 kapal latih Taruna AAL
yakni KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Dari geladak heli KRI Dr. Raji Manwedyo Diningrat yang merupakan kapal pertahanan produksi dari industri pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia oleh PT PAL Indonesia yang telah melaksanakan berbagai pekerjaan dalam salah satunya adalah pada tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, dimulai dari Divisi 1 akan melintas unsur-unsur dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan penembakan anti kapal permukaan di bawah pimpinan KRI Brawijaya 326 yang merupakan kapal terbaru dan terbesar se-Asia Tenggara yang dimiliki TNI Angkatan Laut sebelahnya adalah KRI Raden Marta Dinata 331, KRI Lantai Sebo 368, KRI Diponegoro 365, dan KRI Bintaro 369. Di belakangnya KRI Ahmad Yani 351. Di sini Brawijaya, pelaksanaan segera, assign meriam. Saya ulangi, pelaksanaan segera, assign meriam. Rem FKO ganti. Ini FKO, aduh. Ini udah Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Divisi 1 akan melaksanakan penembakan. Mari kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 1. pelaksanaan penembakan penghancuran terhadap musuh 3201. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tembak. Pemirsa, saat ini yang tengah melintas adalah KRI Brawijaya 320 yang merupakan kapal patroli lepas pantai kelas tahun di travel yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Di mana KRI Brawijaya 320 ini, pemirsa, sebelumnya tiba di Jakarta pada 8 September 2025 di Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. KRI Brawijaya 320 merupakan kapal perang multifungsi atau multi-purpose combat ship yang memiliki kemampuan peperangan 4 dimensi. Salam hormat kami dengan meneriakan
Sebelumnya peresmian dan serah terima kapal KRI Brawijaya ini sudah dilakukan pemirsa dari galangan kapal Fincantieri Muggiano Italia pada 2 Juli 2025 lalu, dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. KRI Brawijaya 320 dikomandani oleh Kolonel Laut John David Nalasakti, diawaki oleh 160 prajurit. Sejak KRI Brawijaya 320 diberangkatkan dari Italia, kapal ini telah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile atau selama 23 hari dengan menyinggahi beberapa negara, yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka. Sebagai kapal perang multifungsi atau multipurpose combat ship, KRI Brawijaya 320 memiliki kemampuan peperangan 4 dimensi, yakni anti udara, anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan peperangan elektronika. Adapun kapal KRI Brawijaya 320 ini memiliki panjang 143 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 32 knot, dilengkapi pula dengan persenjataan canggih. Mari kita sambut Flying Navy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saat ini KRI Brawijaya 320 telah melakukan sailing pass, pemirsa, atau melakukan parade yang menjadi rangkaian dari parade alutsista TNI Angkatan Laut dalam rangka HUT TNI yang ke-80 yang akan dirayakan pada 5 Oktober 2025 mendatang. Ada sejumlah alutsista atau kapal pemirsa yang akan melakukan parade dan salah satunya ini yang pertama adalah KRI Brawijaya 320. Di mana KRI Brawijaya 320 ini merupakan kapal perang multifungsi terbesar di Asia Tenggara. Kapal ini sebelumnya tiba di Jakarta, tepatnya di Dermaga 107 Pelabuhan JICT 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Senin 8 September 2025. Dan tibanya KRI Brawijaya 320 ini menandakan implementasi dari kebijakan Perisai Trisula Nusantara untuk memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia. Selanjutnya menyusul di belakang KRI Argoina 503 Agri 53 dari TNI Angkatan Darat. Pada saat penyerahan dari KRI Brawijaya 320 di tanggal 8 September lalu, pemirsa, selain dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut, juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang memberikan sambutan, di mana dikatakan bahwa penguatan alutsista terutama untuk TNI Angkatan Laut ini, pemirsa, ini menjawab tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menhan juga berpesan kepada Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Laut untuk terus menjaga kesiapan seluruh perangkat kapal agar siap menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar. Di mana kehadiran KRI Brawijaya 320 ini juga mempertegas komitmen Indonesia untuk memodernisasi alutsista TNI, sekaligus sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan juga menjadi salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada saat penyerahan KRI Brawijaya di awal September 2025 ini, pemirsa, juga menyampaikan ucapan terima kasih dari Indonesia kepada pemerintah Italia atas kerjasama yang telah terjalin, di mana setelah KRI Brawijaya 320 ini, pemirsa, ada kapal berikutnya yang juga akan segera menyusul, yaitu KRI Prabu Siliwangi.
tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah Adapun peresmian dan juga serah terima kapal KRI Brawijaya 320 ini dilakukan 880 sebelumnya pemirsa di galangan kapal Fincantieri Muggiano Italia pada 2 Juli 2025. dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih KRI Brawijaya 320 dikomandani oleh Kolonel Laut P. John David Nalasakti Sondak dan juga diawaki oleh sebanyak 160 prajurit. operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. KRI Brawijaya 320 sebelumnya diberangkatkan dari Italia dan kapal ini telah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical miles selama 23 hari dengan menyinggahi beberapa negara. Sebelum ke Indonesia, KRI Brawijaya 320 telah singgah di Turki, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan inspektur peperangan laut khusus serta rekrutmen prajurit tempur angkatan laut. Selanjutnya akan melintas dari divisi 5 gabungan dari satuan kapal bantu, satuan kapal patroli, satuan kapal cepat, satuan kapal rancau, dan satuan survei teknik angkatan laut. Hadirin yang berbahagia, akan melintas di hadapan KRI Bima merupakan kapal latih yang mandiri termasuk jajaran TNI. KRI Brawijaya 320 ini pemirsa juga dilengkapi dengan sejumlah persenjataan dan juga keunggulan. Dari sisi persenjataan, dilengkapi dengan meriam 12764 LW Vulcano dengan daya jangkau hingga 40 km dan meriam 76/62 Strels Sofra Ponte untuk jarak menengah. Selain itu ada 2 meriam otomatis berukuran 25 mm untuk pertahanan jarak dekat, serta dilengkapi dengan sistem rudal anti kapal TCO, 2 sistem peluncur decoy atau pengecoh, dan juga dilengkapi dengan rudal udara Aster 30 atau Scalp Naval, rudal anti kapal dan peluncur torpedo untuk menyasar kapal selam. Selain itu dari sisi keunggulan, KRI Brawijaya 320 memiliki sistem tempur dan navigasi modern. Kapal ini juga dapat menampung sebanyak 2 unit helikopter SH-90 atau 1 helikopter AW101. KRI Brawijaya 320 juga memiliki radar atau sonar untuk melacak target di udara, permukaan, hingga bawah laut. Selain itu, kapal ini juga dapat digunakan untuk misi peperangan, operasi atau patroli keamanan maritim, serta untuk pencarian dan juga penyelamatan atau search and rescue. Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849. KRI Brawijaya 320 memiliki ukuran panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter dengan bobot 6.350 ton, kecepatan mencapai 32 knot, daya tahun di lautan selama 30 hari, kemudian jangkauan 5.000 nautical mile dan juga kapasitas personil sebanyak 171 orang. KRI Brawijaya 320 ini disebut menjadi kekuatan baru dari TNI Angkatan Laut yang memiliki kekuatan baru berupa 1 unit kapal patroli pantai atau OPV buatan Italia ini. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Poluk Dengan dilakukannya serah terima KRI Brawijaya 320 di Italia pada 2 Juli 2025 lalu, pemirsa, ini menambah kekuatan atau jumlah kapal dari TNI Angkatan Laut yang saat ini total mencapai 166 unit. 4 unit diantaranya berada di bawah kendali Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, kemudian sebanyak 15 unit di Komando Lintas Laut Militer, lalu mayoritasnya sebanyak 63 unit di Ko Armabar 1 dan 63 unit di Ko Armabar 2, sementara 21 unit lainnya ditempatkan di Ko Armabar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.